Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi di pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3. Langsung aja ke pertemuan 1 tentang pengantar akuntansi dan bisnis. Sifat-sifat dasar perusahaan dan akuntansi. Apa sih perusahaan itu? Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan tempat berkumpulnya semua faktor produksi. Kemudian ada jenis-jenis perusahaan. Apa aja sih jenis-jenis perusahaan? Yang pertama ada perusahaan manufaktur, ada perusahaan dagang, ada perusahaan jasa. Apa sih perusahaan manufaktur itu? Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Contohnya seperti apa? Seperti Kimia Farma yang menghasilkan obat-obatan, seperti perusahaan Honda yang menghasilkan mobil dan motor. Kemudian ada perusahaan dagang. Apa sih perusahaan dagang itu? Perusahaan yang menjual barang jadi, contohnya seperti Indomaret, Alfamart, dan Carrefour. Kemudian perusahaan jasa. Apa sih perusahaan jasa itu? Yang menjual jasa, yang menyediakan jasa. Contohnya seperti bengkel, seperti unpam, seperti salon, dan sebagainya. Kemudian peranan akuntansi dalam bisnis. Peranan akuntansi dalam bisnis itu sangat penting. Kenapa? Karena akuntansi dianggap sebagai salah satu penentu dalam suatu kelangsungan bisnis, seperti suatu perusahaan dan sebagai sarana informasi. Informasi kepada siapa? Kepada para pemangku kepentingan. Dan siapa saja sih para pemangku kepentingan itu? Para pemangku kepentingan itu ada yang dari luar dan ada yang dari dalam perusahaan. Contohnya yang dari dalam perusahaan itu pemilik perusahaan, manajer, dan para karyawan. Kemudian siapa aja yang dari luar itu? Yang dari luar itu ada pelanggan, ada kreditur, ada pemerintah. Kemudian ada etika dalam bisnis. Mengapa kita perlu beretika dalam berbisnis? Karena untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi. Kenapa harus memiliki etika dalam berbisnis ya seperti itu? Jadi diperlukan suatu landasan yang kokoh, yang benar-benar kokoh dan mempunyai kemampuan yang tinggi. Etika merupakan prinsip moral yang menjadi dasar bagi perilaku yang etis. Terima kasih. Pertemuan kedua, standar akuntansi keuangan di Indonesia. Apa sih standar akuntansi keuangan itu? Pengertian standar akuntansi keuangan adalah standar praktik akuntansi yang digunakan di Indonesia, yang disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Dewan Standar Akuntansi Keuangan adalah badan otoritas yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengembangkan standar akuntansi di Indonesia. Selain itu, otoritas jasa keuangan memiliki kewenangan atas akuntansi keuangan untuk perusahaan yang sahamnya diperdagangkan dan dijual kepada publik. Ada konsep-konsep entitas bisnis. Apa saja? Ada konsep biaya, konsep objektivitas, dan konsep unit pengukuran. Konsep biaya merupakan jumlah suatu pos laporan keuangan yang dicatat sebesar yang diperoleh, yang meliputi harga beli dan semua biaya sampai pos tersebut siap digunakan. Kemudian ada konsep objektivitas. Konsep objektivitas merupakan pencatatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti objektivitas. Kemudian ada konsep unit pengukuran. Konsep unit pengukuran merupakan data ekonomi yang dicatat dalam rupiah. Kemudian ada bidang-bidang pekerjaan akuntansi. Bidang pekerjaan dalam akuntansi berbeda dengan pembukuan. Pembukuan hanya meliputi aktivitas pencatatan semata, sedangkan akuntansi meliputi seluruh proses pelaporan, mulai dari pengidentifikasian transaksi bisnis, pencatatan, pengkomunikasian, sampai pada tahap analisis dan interpretasi. Macam-macam pekerjaan.
Ada external auditing, ada akuntansi umum, ada akuntansi biaya, sistem informasi akuntansi pajak, serta pemeriksaan internal. Pertemuan ketiga. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Liabilitas merupakan klaim aset oleh kreditor atau kewajiban yang wajib dibayar. Ekuitas merupakan klaim aset oleh pemilik atau modal pemilik. Rumusan persamaan akuntansi. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Sifatnya baku atau mutlak, di mana liabilitas harus ditempatkan terlebih dahulu sebelum ekuitas. Ini menandakan bahwa kreditur memiliki hak pertama atas kekayaan perusahaan. Setelah itu sisa aset barulah merupakan hak pemilik dana atau pemegang saham. Kemudian transaksi bisnis dan persamaan akuntansi. Transaksi bisnis aktivitas atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan entitas atau secara langsung mempengaruhi hasil operasionalnya. Contohnya seperti pada saat Anda membeli air minum, mengubah yang tadinya Anda mempunyai uang menjadi air minum. Selanjutnya, semua transaksi bisnis dapat dinyatakan dengan perubahan elemen dalam persamaan akuntansi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuni Rosita. Saya akan menjelaskan tentang 3 pertemuan. Pertemuan pertama yaitu tentang pengantar akuntansi dan bisnis bagian 4. Setelah data transaksi dicatat ke dalam jurnal dan diposting ke dalam buku besar, laporan akuntansi dibuat untuk memberikan informasi yang berguna bagi para pemakai laporan, terutama sebagai pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan kelak. Laporan akuntansi ini dinamakan laporan keuangan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan dibagi menjadi 2, yaitu pihak internal seperti manajer dan karyawan, dan pihak eksternal seperti investor, kreditor, pemerintah, pemegang saham, dan masyarakat. Urutan laporan keuangan berdasarkan proses penyajiannya adalah: yang pertama laba rugi, yang kedua laporan ekuitas pemilik, yang ketiga laporan posisi keuangan atau neraca, dan yang keempat laporan arus kas. Terkait dengan pertemuan sebelumnya, setelah membuat persamaan dasar akuntansinya, maka dibuatlah laporan keuangan pada perusahaan perorangan. Persamaan akuntansi dari ilustrasi tersebut yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Selanjutnya akan membahas tentang analisis transaksi bagian 1. Ilustrasi bagian akuntansi dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi laporan keuangan bagi manajer perusahaan dan pengguna lainnya. Akun dalam bagian akun diberi nomor untuk digunakan sebagai referensi. Sistem penomoran yang fleksibel biasanya digunakan sehingga akun baru dapat ditambahkan tanpa memengaruhi nomor akun lain. Yang pertama ada aset, yaitu sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis. Sumber daya tersebut dapat berupa benda yang memiliki wujud fisik seperti kas dan perlengkapan, ataupun benda yang tidak memiliki wujud seperti hak paten, hak cipta, dan modal dan merek dagang. Yang kedua ada liabilitas, yaitu utang kepada pihak luar atau kreditor. Yang ketiga ada ekuitas pemilik atau modal pemilik, yaitu hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah seluruh liabilitas dibayarkan. Yang keempat ada pendapatan, yaitu kenaikan dalam aset dan ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual barang dan jasa ke pelanggan. Yang kelima ada beban-beban yang merupakan hasil dari penggunaan aset atau jasa. Contohnya ada beban gaji, beban sewa, beban perlengkapan, dan lain-lain.
Semua perusahaan menggunakan sistem akuntansi ayat jurnal berpasangan atau double entry accounting. Sistem ini berdasarkan akuntansi dan memerlukan setiap transaksi bisnis dicatat setidaknya dalam 2 akun, dan total debit yang dicatat untuk setiap transaksi sama dengan total kredit yang dicatat. Untuk aturan debit kredit akun laporan posisi keuangan, pertama ada aset ditambah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemilik. Untuk akun aset sendiri, jika bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Dan untuk akun liabilitas, jika berkurang di sebelah debit dan bertambah di sebelah kredit. Untuk akun ekuitas pemilik, jika berkurang di sebelah debit dan bertambah di sebelah kredit. Yang kedua ada akun laporan laba rugi. Aturan debit kreditnya untuk akun pendapatan jika berkurang di sebelah debit dan bertambah di sebelah kredit. Dan untuk akun beban jika bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Untuk akun fry sendiri jika bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Pertemuan selanjutnya akan membahas tentang menganalisis transaksi. Dalam akuntansi, proses pencatatan selalu dimulai dengan menganalisis setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Transaksi dicatat ke dalam jurnal secara kronologis, yaitu berdasarkan urutan waktu terjadinya transaksi. Jurnal akan memperlihatkan pengaruh setiap transaksi terhadap akun dalam bentuk debit kredit. Lewat prosedur debit kredit inilah kita dapat melihat kenaikan atau penurunan atas saldo masing-masing yang terkait. Jurnal dibedakan menjadi 2, yaitu jurnal umum, general journal, dan jurnal khusus atau special journal. Jurnal umum dibuat atas transaksi yang tidak dicatat dalam jurnal khusus. Contoh transaksi yang akan dicatat dalam jurnal umum adalah transaksi retor pembelian, retor penjualan, serta transaksi pembelian peralatan dan perlengkapan kantor secara kredit. Jurnal koreksi, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup juga tergolong dalam jurnal umum. Jurnal umum dibagi menjadi 1. Jurnal penjualan, itu digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penjualan barang dagangan kepada pelanggan secara kredit. Yang kedua, jurnal pembelian, itu digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pembelian barang dagangan dari supplier secara kredit. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas, digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan kas. Dan yang keempat, jurnal pembayaran kas, digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas. Nah, terima kasih. Perkenalkan, saya Vicky Fiorina Sari, nomor absen 41, kelompok 3 pengantar akuntansi kelas 01 SAKI 001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan 7, 8, dan 9, di mana di sini untuk materi pertemuan 7 yaitu analisis transaksi mengenai posting buku besar. Untuk posting buku besar sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu buku besar umum dan buku besar pembantu. Di mana di sini untuk buku besar umum kita akan posting per nama akun. Biasanya kita berurutan dari aktiva lancar, kas, piutang, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, perlengkapan, dilanjut ke aktiva tetap peralatan, dilanjut ke hutang, modal, dan pref. Untuk buku besar pembantu sendiri yaitu dibedakan menjadi 2, buku besar pembantu hutang dan buku besar pembantu piutang. Untuk buku besar pembantu hutang biasanya kita posting per nama kreditur, jadi memudahkan kita untuk mengetahui saldo hutang kita per kreditur. Untuk saldo buku besar pembantu piutang kita akan posting berdasarkan nama debitur, jadi memudahkan kita juga untuk mengetahui saldo dari setiap piutang per debitur. Pertemuan 8 yaitu mengenai neraca saldo. Dari posting buku besar tersebut akan diketahui untuk saldo akhir dari setiap akun. Nah, saldo akhir dari setiap akun tersebut akan dituliskan neraca saldo. Penyusunannya itu pun berurutan dari aktiva lancar yaitu kas, piutang, perlengkapan, dilanjut ke aktiva tetap, peralatan, dan dilanjut ke hutang, pref, dan modal. Pertemuan 9 yaitu mengenai jurnal penyesuaian. Dari saldo-saldo akhir setiap akun di neraca saldo biasanya kita akan dilakukan untuk penyesuaian. Untuk penyesuaian sendiri tersebut biasanya mengenai 1. Beban yang ditangguhkan mengenai sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka.
Kedua yaitu mengenai beban yang harus dibayar. Biasanya beban gaji per periode yang masih harus dibayar oleh suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu mengenai pendapatan yang diterima di muka. Yang dimaksud yaitu kita sudah menerima pendapatan, tapi kita belum melakukan jasa, kita belum memberikan jasa atau pekerjaan kepada debitur tersebut. Yang keempat yaitu pendapatan yang masih belum dicatat pada akhir periode. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Arjani dari Prodi S1 Akuntansi kelas 01 C01 yang akan membahas pertemuan 10 sampai dengan 12. Pertama, pertemuan 10 mengenai pengenalan siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pendekatan, penyusunan dari sebuah laporan keuangan. Arus informasi akuntansi sendiri berhubungan tentang laporan keuangan. Laporan keuangan ada beberapa yang dibuat, diantaranya adalah laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau ekuitas pemilik, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Laporan kas keuangan tidak semua perusahaan membuat, jadi hanya untuk perusahaan-perusahaan yang sudah go publish saja. Perlu kita pahami tentang 4 jenis laporan keuangan dan tentunya informasi apa sajakah yang dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan. 1. Neraca saldo yang belum disesuaikan, menguji apakah total saldo debit sama dengan total saldo kredit. Jika totalnya tidak sama, maka dipastikan telah terjadi kesalahan. Kesalahan tersebut harus dikoreksi atau diperbaiki sebelum proses pada akhir periode dapat dilanjutkan. Kedua, kemudian setelah dibuat jurnal penyesuaian, maka disusunlah neraca saldo yang telah disesuaikan, memverifikasi apakah saldo debit dan kredit telah penuh setelah adanya penyesuaian dan jumlahnya sama. Laporan laba rugi disiapkan secara langsung dari neraca saldo yang sudah disesuaikan, dimulai dari pendapatan jasa, kemudian ada laporan ekuitas pemilik. Kemudian laporan posisi keuangan terdiri dari aset liabilitas dan aset equity. Kemudian aset dibagi menjadi 2, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar yaitu kas dan aset lainnya diharapkan akan dapat diubah menjadi uang tunai atau dijual atau digunakan dalam waktu 1 tahun atau kurang dalam kegiatan operasi normal perusahaan. Bagian-bagian dari aset lancar ada kas, wesel tagihan, piutang usaha, perlengkapan, dan beban dibayar di muka. Aset tetap adalah kegunaan lebih dari 1 tahun dan nilainya biasanya menyusun seiring waktu. Contoh, pendataan mesin, gedung, dan tanah. Lalu ada liabilitas dan kewajiban. Jumlah perusahaan kepada kreditor ada 2, yaitu liabilitas lancar adalah yang jatuh temponya dalam jangka pendek, biasanya 1 tahun atau kurang. Liabilitas jangka panjang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Kemudian ekuitas pemilik adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Jadi total ekuitas pemilik ditambah total liabilitas sama dengan total aset. Ada 2 jenis akun, yaitu akun permanen dan akun sementara, yang memiliki perbedaan. Jika akun permanen juga disebut akun real, dilaporkan posisi keuangan sedangkan akun sementara temporer ini disertakan terus-menerus karena hanya berkaitan untuk 1 periode. Akun sementara ini ada pada laporan laba rugi, yaitu pendataan beban dan laba. Kemudian akhir jurnal penutup, yaitu memindahkan saldo akun ke akun real pada akhir periode. Proses-proses penutupan meliputi 1. Pendapatan dipindahkan ikhtisar laba rugi, beban dipindahkan ke ikhtisar laba rugi juga. Ketiga, laporan laba neto atau rugi neto dipindahkan ke modal pemilik. Keempat, pref dipindahkan ke modal pemilik. Membahas pertemuan 11.
11 tentang siklus akuntansi. Pengertian siklus akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pendekatan, penyusunan dari sebuah laporan keuangan. Beberapa tahapan yang harus dilakukan diantaranya 1. Menganalisis dan membuat transaksi-transaksi ke dalam jurnal. Kedua, memindahkan transaksi ke buku besar. Ketiga, menyiapkan neraca saldo yang belum disesuaikan. Keempat, menyiapkan dan menganalisis data penyesuaian. Kelima, menyiapkan kertas kerja akhir periode yang opsional yang boleh dilakukan atau tidak dilakukan juga boleh. Keenam, membuat air jurnal penyesuaian dan memindahkannya ke buku besar. Ketujuh, menyiapkan neraca saldo yang disesuaikan. 8. Menyiapkan laporan keuangan. 9. Membuat jurnal penutup dan memindahkannya ke buku besar. 10. Menyiapkan neraca saldo setelah penutup. Jurnal umum yang terdiri dari kolom tanggal, keterangan draft, kemudian debit dan kredit. Untuk jurnal umum diposting sesuai tanggalnya atau kronologinya. Kemudian buku besar yang dibuat untuk masing-masing akunnya. Menyiapkan neraca saldo yang belum disesuaikan, yaitu disiapkan untuk menentukan apakah terhadap kesalahan posting debit dan kredit ke buku besar. Neraca saldo ini hanya menunjukkan bahwa jumlah debit sama dengan kredit jika kedua saldo dalam neraca tidak sama, dipastikan telah terjadi kesalahan yang perlu adanya koreksi. Selanjutnya, menyiapkan laporan keuangan dapat langsung dari neraca saldo yang disesuaikan, kertas kerja akhir periode atau buku besar. Laporan keuangan terdiri atas laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan laporan posisi keuangan. Dalam laporan posisi keuangan, saldo aset dan liabilitas ditambah ekuitas pemilik harus sama. Kemudian langkah selanjutnya membuat air jurnal penutup, memindahkannya ke buku besar dengan mengkredit ikhtisar laba rugi dengan mendebit pendapatan sebesar saldonya, kemudian mendebit ikhtisar laba rugi semua beban dikredit sebesar saldonya, mengkredit modal pemilik dengan ikhtisar laba rugi didebit sebesar saldonya, mendebit modal pemilik dengan paref pemilik kreditnya. Pertemuan 12 menyelesaikan siklus akuntansi yang lebih spesifik mengenai worksheet atau kertas kerja atau neraca lajur yang merupakan alat yang berguna namun bukan merupakan pencatatan akuntansi formal, sehingga tahapan ini merupakan tahapan opsional yang boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan. Langkah pertama dengan memasukkan judul untuk memulai kertas kerja diantaranya 1. Nama perusahaan di bagian atas, kedua jenis kertas kerja, ketiga periode waktu. Langkah kedua, memasukkan neraca saldo yang belum disesuaikan ke dalam kertas kerja. Ketiga, memasukkan penyesuaian tambahan pada referensi silang antara debit dan kredit yang berguna untuk memeriksa kertas kerja dan membantu dalam menentukan ayat-ayat jurnal yang harus dicatat ke dalam jurnal. Dan kadang juga digunakan untuk petunjuk penyesuaian. Langkah keempat, memasukkan neraca saldo yang disesuaikan ke dalam worksheet. Data penyesuaian ditambah atau dikurang dari jumlah dalam kolom neraca saldo yang belum disesuaikan. Jumlah yang disesuaikan kemudian ditempatkan di kolom neraca saldo yang sudah disesuaikan. Langkah kelima, menempatkan akun-akun laba rugi dan laporan posisi keuangan kertas kerja yang dilengkapi dengan laporan posisi keuangan, memudahkan jumlah neraca saldo yang disesuaikan ke dalam laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Jumlah pendapatan dan beban dipindahkan ke kolom laba rugi, jumlah aset, liabilitas, modal pemilik, dan pref dipindahkan ke kolom laporan posisi keuangan. Langkah keenam, menjumlah laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, menghitung laba neto, dan melengkapi kertas kerja. Setelah semua saldo ditempatkan di kolom laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, jumlah kolom-kolom tersebut, selisih antara jumlah kedua kolom laporan laba rugi adalah jumlah laba neto atau rugi neto untuk periode tersebut. Selisih antara kedua laporan posisi keuangan merupakan jumlah laba neto atau rugi neto untuk periode tersebut. Jika jumlah kolom kredit laporan laba rugi lebih besar dari jumlah kolom debit laporan
laba rugi selisihnya yang merupakan laporan laba neto. Jika jumlah kolom debit laporan laba rugi lebih besar dari kolom kredit, maka laporan laba rugi selisihnya adalah rugi neto. Sekian dari saya, bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Dindaya Bindo. Di sini saya akan menjelaskan di pertemuan 13 dan 14. Untuk pertemuan 13 ini saya akan menjelaskan tentang jurnal pendapatan, jurnal penerimaan kas, dan buku besar pembantu piutang. Jurnal pendapatan atau revenue journal adalah untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit, misalkan seperti penjualan barang dagang dengan kredit atau menggunakan termin N/30 atau 2/10 N/30 atau end of month. Dan untuk jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal adalah mencatat transaksi yang menerima transaksi berupa penerimaan kas seperti penjualan tunai, menerima pelunasan piutang, menerima pendapatan bunga, dan lain sebagainya yang bersangkutan dengan penerimaan kas. Sedangkan buku besar pembantu piutang adalah rincian jumlah dari akun utama piutang dagang. Jadi, buku ini berfungsi untuk merinci akun piutang dagang dalam buku besar umum. Oke, untuk sekian, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal buku besar pembantu utang di pertemuan selanjutnya. Oke, selanjutnya di pertemuan 14 saya akan menjelaskan tentang jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan buku besar hutang dagang. Untuk jurnal pembelian atau purchase journal adalah jurnal untuk mencatat seluruh pembelian barang dagang secara kredit. Jadi, kredit ini bisa melalui termin kredit atau 2/10 N/30, end of month, atau pembelian peralatan secara kredit. Dan untuk jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal adalah untuk mencatat transaksi pengeluaran secara tunai, misalkan seperti pembelian barang dagang tunai atau pengambilan prive, pembayaran beban-beban seperti beban gaji, beban bunga, atau beban listrik, telepon, dan sebagainya. Dan untuk buku besar pembantu hutang dagang yaitu rincian utang dagang perusahaan kepada masing-masing kreditur sejumlah yang sudah dicatat dalam saldo dalam buku besar pembantu hutang akan dirinci lagi kepada masing-masing kreditur jumlah yang sudah dicatat dalam saldo buku besar hutang. Jadi beberapa yang saya jelaskan tadi seperti jurnal pendapatan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, dan jurnal pengeluaran kas ada termasuk dalam jurnal khusus. Jadi cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila ada kesalahan mohon untuk dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perusahaan dagang ada istilah free on board shipping point yang artinya penyerahan barang di gudang penjual, pembeli membayar ongkos angkut, kemudian mendebet persediaan barang dan kemudian ada fee on board destination yang artinya penyerahan barang di gudang pembeli,
Penjual membayar ongkos angkut, kemudian mendebet biaya pengirim. Tidak lupa juga dalam perusahaan dagang ada yang namanya retur dan potongan pembelian. Retur pembelian melibatkan pengembalian secara aktual dari barang yang rusak atau barang yang tidak memenuhi spesifikasi pesanan. Sedangkan potongan pembelian yaitu ketika ada barang dagang yang cacat atau yang salah kirim dan disimpan oleh si pembeli. Kemudian penjual memberikan penyesuaian harga sesuai dengan kesepakatan. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Halo, perkenalkan nama saya Intan Milenia. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan dagang. Menurut ilmu akuntansi, perusahaan dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa yaitu perusahaan yang tidak memproduksi barang dan tidak menjual barang. Perusahaan manufaktur yaitu perusahaan yang membeli barang mentah, memproduksi barang mentah, dan menjualnya. Sedangkan perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang jadi, menjual barang jadi kepada konsumen tanpa merubah bentuknya sedikit pun. Ciri dari perusahaan dagang yaitu menjual sebuah produk tapi tidak memproduksinya. Sistem pencatatan dalam perusahaan dagang ada dua. Yang pertama metode periodik, yang kedua metode perpetual. Dalam metode periodik, pencatatan dalam perusahaan ini dilakukan dalam akhir periode. Dalam metode perpetual, setiap pembelian dan penjualan dicatat dalam akun persediaan dan harga pokok penjualan. Dalam perusahaan dagang, ada istilah-istilah yang harus kita ketahui. Yang pertama, retur dan potongan penjualan. Retur penjualan adalah barang yang dikembalikan ke pemasok, sedangkan potongan penjualan yaitu jika terdapat cacat pada produk atau pengiriman yang salah, penjual dapat mengurangi harga awal pada barang yang dijualnya. Kemudian ada yang namanya diskon penjualan. Istilah yang dilakukan untuk menyatakan kapan barang dagang harus dilakukan disebut syarat kredit. Jika seorang pembeli diberikan waktu untuk membayar, waktu tersebut disebut dengan periode kredit. Sistem pencatatan perusahaan dagang menggunakan sistem periodik, di mana dalam sistem periodik tersebut di sini tidak ada akun persediaan. Jadi untuk transaksi pembelian, penjualan, retur pembelian, retur penjualan, ongkos kirim itu memiliki akun sendiri-sendiri. Untuk retur pembelian sendiri itu tergantung dari pihak krediturnya, apakah mereka akan mengganti barang yang kita retur ataukah mengurangi dari faktur tagihan yang telah mereka berikan. Jika itu mengurangi jumlah tagihan faktur, maka itu akan berada di posisi kredit. Untuk potongan pembelian sendiri itu juga akan mengurangi faktur tagihan yang dari kreditur, jadi itu untuk posisinya masih di kredit. Dan untuk ongkos kirim itu ada dua. Untuk FOB pengiriman, kalau FOB pengiriman itu maka kita yang tanggung untuk biaya pengirimannya, maka itu bisa didebit. Dan untuk FOB titik tujuan, maka untuk pengiriman itu ditanggung oleh pihak kreditur, maka kita tidak ada untuk transaksi. Untuk jurnalnya kita tidak ada. Untuk jurnal penutup sendiri untuk sistem periodik, karena tidak ada sistem persediaan, maka sebagai gantinya menutup akun pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan ongkos kirim pembelian itu ke akun ikhtisar laba rugi. Untuk pertemuan 18 yaitu mengenai laporan keuangan menggunakan sistem perpetual. Untuk laporan posisi keuangan atau neraca, untuk laporan aset yaitu antar aset lancar seperti kas, piutang, perlengkapan, persediaan itu ditambah dengan aktiva lancar yaitu seperti tanah dan akumulasi penyusutan tanah atau gedung.
maka jumlahnya itu merupakan hasil jumlah dari total aset. Untuk liabilities atau hutang, yaitu terdiri dari hutang usaha, hutang rental, hutang gaji, itu merupakan untuk hasil liabilities itu ditambah oleh hasil akhir modal akhir dari laporan ekuitas tersebut, merupakan dari total hutang dan owner equity atau perubahan ekuitas. Jurnal penutupnya sendiri yaitu menutup akun penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, ongkos kirim penjualan itu ke dalam akun ikhtisar laba rugi dikarenakan tidak adanya akun persediaan dalam sistem periodik. Untuk pertemuan 18 yaitu mengenai laporan keuangan, di mana untuk laporan laba rugi ini ada dua, yaitu untuk laporan laba rugi secara tidak langsung dan laporan laba rugi secara langsung. Untuk laporan laba rugi secara tidak langsung yaitu untuk penjualan diminus beban penjualan seperti retur penjualan dan potongan penjualan, itu merupakan laba kotor. Dari laba kotor tersebut masih diminus untuk beban operasional dan beban administrasi seperti beban gaji, beban sewa, beban iklan, transportasi, maka akan dihasilkan oleh laba bersih. Untuk laporan laba rugi secara langsung yaitu penjualan diminus beban penjualan, retur penjualan dan potongan penjualan merupakan laba kotor. Dari laba kotor tersebut untuk beban operasional dan beban administrasi itu dijadikan satu, langsung diminus, langsung dikurangin, maka hasilnya adalah laba bersih. Untuk laporan perubahan ekuitas yaitu untuk modal awal ditambah hasil dari laba bersih di minus pref, maka itu untuk hasil dari modal akhir. Untuk laporan posisi keuangan, jurnal penyesuaian dan penutupan untuk perusahaan dagang. Karena dalam sistem perpetual perusahaan dagang untuk pembelian dan penjualan dicatat dalam akun persediaan dalam buku besar, maka akun tersebut biasanya untuk saat cek fixed itu terjadi kehilangan ataupun kerusakan. Dari kehilangan tersebut maka akan dilakukanlah jurnal penyesuaian. Untuk mengetahui dari total saldo untuk kehilangan tersebut, maka dari saldo akhir di buku besar persediaan diminus dikurangin dengan cek fisik persediaan dalam perusahaan, maka untuk kehilangannya tersebut akan dicatat dalam jurnal penyesuaian cost of merchandise sold, dan kreditnya yaitu